Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Saniyan assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Langsung saja, saya Sinta Nureh Tajuddin dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab akan membuat video penjelasan tentang pamali dalam masyarakat Mandar sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Budaya Lokal. Langsung saja. Pamali atau istilah ini bermakna larangan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan atau perkataan. Masyarakat Bugis meyakini bahwa pelanggaran terhadap pamali akan mengakibatkan ganjaran atau kutukan. Fungsi utama pamali adalah sebagai pegangan untuk membentuk pribadi luhur. Dalam hal ini, pamali memegang peranan sebagai media pendidikan budi pekerti. Orang tua di suku Bugis selalu menekankan ke anak-anaknya untuk berperilaku dan bertutur kata yang baik. Mereka percaya apa yang diperbuat, maka itulah yang didapat. Pamali merupakan acuan bagi masyarakat Bugis untuk menentukan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Pribadi yang luhur akan terbentuk dalam diri setiap masyarakat Bugis jika berpedoman pada pamali. Mereka meyakini pelanggaran terhadap pamali akan mendatangkan karma atau kutukan. Nah, pamali dalam masyarakat Bugis itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, pamali dalam bentuk perkataan, dan yang kedua, pamali dalam bentuk perbuatan. Nah, yang pertama itu pamali dalam bentuk perkataan. Pamali ini berupa kata-kata yang dilarang atau pantang untuk diucapkan. Kata-kata yang pantang untuk diucapkan itu antara lain balawo, tikus, buajah, buaya, gutu, atau guntur. Kata-kata tabu seperti di atas, jika diucapkan diyakini akan menghadirkan bencana atau kerugian. Misalnya, menyebutkan kata balawo atau tikus, dipercaya masyarakat Bugis akan mengakibatkan gagal panen karena serangan hama tikus. Kemudian begitu pula dengan menyebutkan kata buaja dapat mengakibatkan sang makhluk marah sehingga akan meminta korban manusia. Kemudian yang kedua, pamali bentuk perbuatan atau tindakan. Pamali ini merupakan tingkah laku yang dilarang untuk dilakukan guna menghindari datangnya bahaya, karma, atau berkurangnya rezeki. Nah, adapun beberapa contoh pamali yang saya ambil dan maknanya. Yang pertama itu seorang gadis menyanyi di dapur. Seorang gadis yang sedang memasak menyiapkan sajian makanan di dapur dilarang untuk bernyanyi. Nah, imbas dari melanggar pamali tersebut adalah sang gadis dipercaya akan mendapatkan jodoh lelaki yang sudah tua. Makna atau pesan tersirat dari pantangan itu sebenarnya lebih untuk kesehatan. Ketika seorang gadis menyanyi sembari ia memasak, otomatis air liur atau ludahnya akan terpercik ke makanan dan dikhawatirkan mendatangkan penyakit. Nah, kemudian yang kedua, seorang gadis tidur sampai tengah hari. Orang yang bangun tidur di tengah hari biasa diidentikan sebagai pemalas. Inilah yang menjadi alasan kenapa masyarakat Bugis melarang seorang gadis untuk tidur sampai tengah hari. Produktivitas kerja yang berkurang dipercaya akan memperlambat rezeki. Jodoh merupakan salah satu bentuk rezeki yang melayang, sebab seorang gadis yang malas tidak akan menarik bagi lelaki bujang. Seorang gadis pastinya diproyeksikan untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Perempuan harus bisa mengurus kebutuhan suami dan anak dengan ulet. Kemudian yang selanjutnya, tidur siang saat jenazah tetangga belum diberangkatkan ke kuburan. Pamali satu ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis yang memegang teguh prinsip kebersamaan dan menghargai satu sama lain. Apabila terdapat tetangga yang meninggal, masyarakat sekitar harus ikut mengurus. Bagi yang tidak bisa melayat, dilarang untuk tidur sebelum jenazah dikuburkan. Hal ini dilarang untuk menunjukkan perasaan berduka atau berempati terhadap keluarga yang ditinggalkan. Kemudian selanjutnya, pamali bertopang dagu. Orang yang bertopang dagu menunjukkan bahwa ia bukanlah orang yang rajin. Kerjaannya hanya berpangku tangan dan tidak melakukan sesuatu. Orang yang demikian biasanya hidup menderita. Kemudian pamali selanjutnya, anak-anak berbaring tengkurap.
Anak-anak yang berbaring tengkurap dianggap tidak sopan. Bagi yang melanggar pamali ini digadang-gadangkan akan menyebabkan ibunya cepat meninggal. Makna terselubung dari pamali ini lebih untuk mengajarkan anak memiliki etika yang baik sehingga tidak membuat malu keluarga. Kemudian, pamali meninggalkan makanan atau minuman yang sudah dihidangkan. Meninggalkan makanan atau minuman secara sengaja dianggap sebagai pemborosan. Makanan atau minuman yang telah disajikan pastinya untuk dikonsumsi, sehingga menjadi mubazir jika ditinggalkan. Ganjaran apabila melanggar pamali ini adalah dapat terkena bencana. Nah, itu dia berbagai macam pamali yang dipercayai oleh suku Bugis. Semua ajaran yang diturunkan oleh leluhur terdahulu pastinya tersirat makna yang baik untuk kita. Jadi, kita harus tanamkan nilai-nilai sosial seperti ini ya pada diri kita agar kedepannya kita memiliki budi pekerti luhur yang baik. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan sedikit, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.